Selamat datang di channel ini, jangan lupa bantu subscribe. Jika sudah kita mulai alur ceritanya, di mana sebelumnya Su-chan diajak ke sekolah khusus serangga, di dalam sangat banyak orang yang terpapar semprotan, walaupun dia berkeliling ke sudut universitas, dia selalu menjumpai manusia serangga. Cewek pun berkata, semua orang di sini juga terinfeksi jungle juice seperti dirimu. Meskipun tempat ini disebut sebagai universitas, sebenarnya tempat ini adalah pengungsian untuk melindungi orang-orang seperti kita. Sudah ku bilang kamu tidak akan sendiri lagi di sini. Aku pergi dulu mau melapor ke kantor bahwa kamulah satu-satunya siswa pindahan semester ini. Kamu berkelilinglah. Sambil melihat kemana-mana, Su-chan tak melihat manusia yang normal, bahkan terdapat anak-anak juga, tetapi mereka bisa berbaur dengan damai. Su-chan berpikir, tak bisa ku percaya, mereka punya bagian tubuh serangga seperti diriku, bahkan mereka tidak menutupinya dan mengekspos ke orang lain. Ketika berkeliling, Su-chan melihat seorang bapak-bapak yang bertapa, kemudian dia berkata, aku menyediakan madu, sebagai gantinya mereka menyediakan protein untukku, ini adalah lingkaran kehidupan, dia berkata dan sambil memakan serangga yang ada di tubuhnya. Tetapi Su-chan tidak memperdulikan omongannya dan memulai berkeliling kembali. Tetapi dengan kecepatannya si bapak langsung membuka baju Su-chan sambil berkata, kau serangga macam apa? Oh, kau punya sayap seperti capung. Su-chan dengan spontan langsung terbang menghindari dan menjauh dari si bapak, bahkan Su-chan masih menyembunyikan sayapnya di balik jaket. Si bapak berkata, sayapmu cukup fleksibel, bisa disembunyikan di dalam baju, bahkan tidak robek, dan dalam kondisi yang sehat, sayapmu luar biasa, jadi kenapa kau mencoba sangat keras menyembunyikan sayapmu itu, kata si bapak. Su-chan masih trauma dan teringat dengan perkataan dan ejekan orang lain yang menghinanya, yang membuat dia sangat sedih dengan kehidupannya. Dengan berjalan Su-chan berkata, aku datang kemari cuma untuk menghilangkan sayapku. Si bapak yang mendengar perkataan Su-chan cuma tersenyum. Tak lama kemudian Su-chan telah sampai dengan cewek yang tadi. Dia bertemu dengan profesor dan mengenalkan bahwa cewek itu bernama Hijin. Mereka pun bersalaman, dan tak butuh waktu lama, profesor langsung menutup kaca jendela dan memperlihatkan sebuah video, di mana video tersebut berisi tentang kelulusan sekolah. Yang berada di dalam video tersebut adalah perwakilan tingkat untuk pidato kelulusan terbaik, di mana upacara Cinderella hanya untuk seorang yang terinfeksi. Ketika obat itu diminum, maka bisa membuat orang tersebut menjadi manusia normal. Su-chan yang melihat video pun terkejut, karena seorang yang menjadi serangga bisa berubah menjadi manusia normal kembali. Su-chan dengan terkagum bertanya, cairan apa yang diminumnya? Profesor menjawab, itu cairan yang tak sengaja diciptakan divisi penelitian universitas kami. Saat meneliti semprotan serangga, kami menggunakan dasar dari memisahkan DNA serangga. Ini adalah obat untuk mengembalikan para serangga menjadi manusia biasa. Kami menamainya Cinderella. Su-chan berkata, kumohon berikan obatnya, itulah yang aku inginkan selama ini. Profesor berkata, maaf, aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu, karena obat ini bukanlah obat yang bisa dibuat dengan mudah. Pembuatannya memerlukan semprot serangga dengan jumlah yang banyak, jadi yang bisa diproduksi itu terbatas, tapi, kalau kamu sangat menginginkannya, masuklah sekolah ini, dan lulus sebagai lulusan terbaik, seperti yang ada di video tadi.
jadi kamu akan berbuat apa? Setelah melihat secara langsung, Su Chan berpikir, untuk mendapatkan obat ini, akan bersekolah. Setelah keluar dari kantor, He Jin bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Untuk mendapatkan obat itu, semua keputusan terakhir ada di tanganmu, kalau tidak mendaftar juga tidak apa-apa, tinggal di sini juga tidak begitu buruk. Su Chan menjawab, aku bersyukur biaya tidak mahal, kalau hanya nilai akademis maka itu mungkin, ayo langsung selesaikan prosedur pemindahannya. Beberapa jam setelah proses berlanjut, Su Chan sudah menjadi seorang pelajar di sana. He Jin memberikan sebuah buku yang berisi pelajaran untuk mata kuliah yang sudah ditetapkan, dan bisa memilih satu dari 3 kuliah yang tertulis di buku. Kemudian Su Chan membaca dari semua pilihan, dan setelah sudah Su Chan memutuskan mendaftar untuk kelas Profesor Ma. Ketika berkeliling lebih lanjut, mencoba teknologi universitas, Su Chan berpikir komputer yang tersedia tidak memadai. Ketika sedang membaca buku, Su Chan dikejutkan dengan perkelahian seorang laki dan perempuan yang terjadi di banyak kerumunan orang. Su Chan yang melihat sangat terkejut, dia berpikir, datang ke universitas dan berkelahi, inikah tahanan universitas yang hanya pernah aku dengar? Tak lama He Jin datang dan berkata, jangan takut, ini adalah kejadian yang akan kamu sering lihat di sekolah ini, sambil menarik si cewek, mengangkat cowok dan melemparkan mereka agar berhenti berkelahi. Semua orang yang melihat terkejut karena terlempar terlalu jauh, si cowok berkata, sialan, siapa yang melakukan ini? He Jin menjawab, mulai semester baru dengan berkelahi, bukankah kalian sangat bersemangat? Su Chan yang melihat He Jin juga terheran karena dia sangat kuat dari cewek lain yang ditemuinya. Dia berpikir, apakah kehidupan di universitasnya akan baik-baik saja? 1 jam kemudian semua murid berpindah ke ruangan untuk mencoba pendaftaran. Su Chan sangat serius untuk mengikuti kegiatannya. Kemudian di ruangan Profesor Ma yang kedatangan Profesor Ji, dia bertanya, kudengar ada siswa pindahan baru. Profesor Ma menjawab, maksudmu siswa Su Chan? Kudengar Anda sudah bertemu dengannya, menurutmu bagaimana dia? Apa dia akan menyelesaikan pendaftaran dengan baik? Profesor Ji menjawab, itu mustahil. Sambil mengingat perkataan Su Chan waktu pertama bertemu. Kemudian kita kembali ke kelas, bunyi, pendaftaran kelas dimulai. Su Chan sangat kaget melihat semua orang keluar dari jendela begitu ricuhnya. Dengan kebingungan dia berkata, kenapa mereka semua pergi? Terus pendaftaran bagaimana? Kemudian Profesor Ji masuk ke kelas dan berkata, benar, ini adalah pendaftaran sekolah kita, berpikirlah dengan keras, dan menang mendahului siapapun, dari satu-satunya yang akan pasti menang bagi mereka yang kuat. Kemudian Su Chan melihat dari jendela, semua temannya yang terbang, melompat di pepohonan, dia berkata kemana perginya semua orang. Dari satu temannya ternyata belum juga keluar, dia berkata, kau mahasiswa pindahan, kelihatannya kau tidak memiliki waktu untuk mendengar penjelasan apapun, kalau boleh biar aku jelaskan, jika proses pendaftaran, kita diwajibkan untuk menemukan profesornya yang akan kita ikuti. Su Chan yang mendengar penjelasannya sangat kaget, tetapi mereka akhirnya berangkat dengan jalan kaki. Bocah pun berkata, di kampus ini tidak seperti proses pendaftarannya pada umumnya, kita harus menemukan profesor di dalam hutan, setelah dapat baru kau bisa mendaftar untuk kelas,
karena profesor memberikan USB untuk 16 siswa pertama. Setelah mendapatkannya, USB dicolokkan ke laptop di dalam ruang kuliah baru, dan pendaftaran selesai. Su Chan menjawab, "Sialan, kalau begitu sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, kita harus bergegas." Akhirnya mereka berpisah mencari jalan masing-masing. Su Chan berkeliling jalan kaki sampai kebingungan, kemudian dia baru menyadari jika memiliki sayap. Seketika jaketnya dilepas dan ditaruh di pohon, dia terbang ke atas ketinggian, dia bisa melihat dengan jelas orang-orang mengarah kemana yang dituju. Su Chan berpikir, apakah bendera itu adalah tujuannya? Kalau itu benar, maka profesor menunggu di bendera-bendera itu. Kemudian dia terbang menuju bendera, tetapi dia melihat semua murid bertarung dari berbagai tempat. Dia berpikir, sampai bersedia sejauh ini hanya untuk mata kuliah, bukannya ini sedikit terlalu ekstrim? Sebaiknya aku segera pergi untuk menemukannya. Kemudian Su Chan melirik dan melihat bendera yang dia meyakini jika itu adalah tempat profesor berada. Setelah ingin menuju salah satu bendera, dia kebingungan karena terdapat banyak bendera di hutan. Dia mencoba feelingnya dan langsung terbang mendekat. Dengan duduk santai, di bawah pohon dan minum kopi, profesor menunggu siswa yang datang menemuinya. Tak butuh waktu lama Su Chan sudah datang dengan pendaratan yang gagal. Dia tersenyum karena berhasil menemukan Profesor Ma, cuma dengan tebakan saja. Kemudian profesor membuka tempat USB dan menyerahkan kepada Su Chan. Dia berkata, "Kau hampir gagal mendapatkannya karena itu USB terakhir. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah kembali ke ruang kelas dan gunakan USB itu ke laptop. Sekarang pergilah dan hati-hati." Kemudian profesor memencet HP yang membuat semua murid mengetahui siapa yang telah menerima USB tersebut. Su Chan yang melangkah pergi dengan rasa senang karena keberhasilannya, seketika kaget melihat wajahnya diposting di ponselnya. Profesor Ji yang melihat tertawa dan berkata, "Oh tidak, siswa pindahan itu sudah mendapatkan USB-nya. Tapi sekarang dia pasti menyadarinya jika dia sudah menjadi target." Bahkan He Jin pun yang melihat target baru juga heran jika Su Chan mendapatkan USB dari Profesor Ma. Semua murid juga menyimak target baru, bahkan semua juga berfokus untuk mendapatkannya. Su Chan masih kebingungan dengan keadaannya, kemudian dia merasa ada yang menghampirinya. Ternyata serangan muncul dari murid lain. Su Chan bisa menghindar. Dia berusaha melarikan diri, tetapi di depannya ada seorang yang menghadangnya. Su Chan yang terkejut bisa melompat memutar ke belakang, tetapi semua murid berusaha mendapatkan USB yang Su Chan miliki. Berusaha lari ke sana kemari, menghindar dari murid yang lain. Su Chan berpikir, kenapa cuma gara-gara USB nyawaku jadi taruhannya? Proses pendaftaran sampah ini kok ada? Ketika sedang berlari Su Chan dipanggil bocah yang tadi. Dia ingin menolong Su Chan yang dikejar semua murid. Bocah berkata, "Sepertinya mereka semua sudah lewat dan tidak melihat kita di sini." Su Chan menjawab, "Kamu benar, aku selamat. Terima kasih kau membantuku lagi, aku lega bisa bertemu orang baik sepertimu." Bocah menjawab, "Tidak kok, itu tidak masuk akal." Sambil menyentuh jidat Su Chan, yang meninggalkan jarum yang beracun, dan tak lama Su Chan tidak bisa bergerak, kemudian bocah itu pun mengambil USB. Dan ternyata bocah itu seorang serangga racun lebah madu. Dia berkata, "Untuk sementara waktu kau seharusnya tidak bisa bergerak,
luar biasa, akhirnya aku mendapatkan USB Profesor Ma. Kau pikir aku benar-benar akan membantumu? Bodoh, semua orang di sini adalah kompetitor, jadi mana yang membantu lawannya? Di sini kau tidak tahu itu adalah tujuan dari proses pendaftarannya. Aku akan pergi, kupastikan gunakan USB ini dengan baik agar menjadi siswa teratas juga. Ketika melihat dia dikhianati, Su Chan berusaha mengambil jarum racunnya di dahi, menaruhnya di tanah, kemudian mencoba terbang merebut USB-nya. Bocah yang terbang menoleh ke belakang dan berkata, "Wah, ini adalah contoh tak henti hingga darah penghabisan, jangan buang waktumu, setiap kau bergerak racunnya akan menyebar juga, jadi akan membuat pergerakanmu menjadi lebih lambat." Su Chan yang terkena racun tidak bisa terbang dengan cepat seperti biasa, tetapi tak disangka kemampuan indera matanya berubah hijau dan bahkan bisa melihat setiap pergerakan kemana dia akan pergi. Sebagai ulasan, capung disebut sebagai raja para pemburu yang memiliki tingkat kesuksesan 95%, rahasianya berada di balik mata itu, berbentuk seperti sarang lebah, mata yang terbuat dari ribuan lensa, dan terdapat ribuan mata. Bisa melihat pergerakan sekecil apapun sampai 360 derajat. Menggunakan mata luar biasa itu sang capung membaca pergerakan mangsa dan memprediksi rute mangsanya selama pemburuan. Ketika Su Chan terbang di belakang dia sedang berpikir, aku akan menangkapnya untuk pertama kali, karena dia sudah mengidentifikasi mangsanya. Bocah yang percaya diri dengan racunnya sangat kaget, karena Su Chan bisa mengikuti setiap pergerakannya, bahkan bisa memukul pas di dagu dengan kemampuannya, karena capung tidak pernah meloloskan mangsanya. Simak video selanjutnya, jangan lupa subscribe, agar aku semangat meneruskan video ini.